Oke, baik teman-teman. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di hal-hal yang agak berbau-bau mistis. Ini benar-benar saya alami, benar-benar langsung saya alami sendiri. Ini saya juga bingung, cuman ya begitulah, percaya nggak percaya, ya saya terjadi. Ini kejadian ini belum lama ini sebenarnya, kemudian juga di sekitaran daerah Tangerang Selatan. Eh, Kejadiannya adalah saya ini awalnya itu adalah seorang driver ekspedisi, bawa atau mengendarai unit kayak engkel gitu, dan butuh parkiran kan sebenarnya. Di ekspedisi itu kan yang di daerah Tangerang Selatan itu juga jarang parkiran. Jadi awalnya itu parkirannya itu ada di seperti kebun, ya kebun kosong, tapi emang khusus untuk parkiran. Nah, logikanya di kebun itu harusnya saya ngerasa lebih serem, tapi anehnya di parkiran yang seperti kebun itu tidak merasa apa-apa. Kemudian sepertinya perusahaan itu sudah tidak kontrak lagi dengan tempat itu dan dipindahkan ke daerah yang sebenarnya ruko. Kalau siang-siang itu ya rame, tapi entah kenapa dari teman-teman yang udah lama di Tangerang Selatan, karena saya juga baru pindah dari Tangerang Selatan, sebelumnya saya di Jakarta, saya pindah ke Tangerang Selatan itu ketika dipindahkan parkirannya di dalam ruko, di suatu lokasi ruko itu banyak cerita-cerita yang berbau mistis gitu kan. Nah, saya di situ juga udah mulai nggak beres, karena emang pada dasarnya saya punya istri itu yang banyak orang bilang itu iga jarang. Nah, karena emang udah sering berinteraksi, ibaratnya kalau kata orang itu sama juga kayak kita main sama orang atau penjual minyak wangi, ya kita kan ke bawah wangi. Nah, sama halnya dengan ini, karena saya sering, karena dari dulu juga sering kesurupan lah ya, dan juga macem-macem, akhirnya lebih peka gitu kan. Jadi saya juga ngerasa lebih peka. Nah, pertama saya dengar cerita dari teman bahwa di situ ada banyak makhluk halus katanya gitu. Nah, pertama itu ada yang bilang pernah diketawain, ada juga yang pernah ditampakin, dan gitu juga ada yang dikerjain katanya gitu. Dan yang paling bikin agak bulu kuduk berinding itu, nah ketika saya parkir itu di jam-jam yang ibaratnya juga jam-jam rawan, karena sebelum subuh kan, selesai kerja itu untuk parkiran itu sekitar jam 4 atau setengah 5, sebelum azan subuh, kadang setengah 4 saya sudah selesai parkiran. Nah, jam-jam segitu tuh yang bener-bener sepi banget, dan kalau malam itu ya gelap, karena adanya di posisinya itu agak di ujung. Jadi bener-bener rada-rada serem lah. Udah gitu juga banyak cerita-cerita serem, dan mereka sendiri juga bilang saya udah pernah ditampakin dan segala macam. Nah, akhirnya saya juga merasakan kan gitu. Nah, ceritanya ketika itu sekitar pukul 4 pagi dini hari, saya parkir. Nah, di situ, nah saya udah mulai agak-agak nggak beres nih, gitu kan. Udah mulai bener-bener nggak beres dah, dari badan juga udah mulai nggak beres, nggak enak. Nah, saya parkir, saya beranikan diri walaupun bulu kuduk merinding. Nah, saya pulang dari tempat kerjaan. Nah, saya bawa motor, saya sendiri. Nah, di perjalanan itu juga saya udah mulai ngerasa nggak enak, karena setiap kali berpapasan sama motor lain di arah berlawanan, nah wajahnya itu seolah-olah dia kaget. Nah, dia kaget ngelihat saya gitu, ngelihat kaget aja. Nah, saya udah feeling gitu kan. Feeling saya mengatakan bahwa wah, ini kayak di film-film nih. Kayaknya saya bawa sesuatu di belakang yang saya sendiri nggak ngeliat, tapi orang lain bisa ngeliat gitu. Nah, dan itu sengaja saya lewat ke jalur-jalur yang ibaratnya biar bisa kepapasan. Jadi yang satu jalur gitu kan. Pas pulang ya pas satu jalur. Nah, sering tuh ketika ketemu sama orang, saya sengaja agak ketengahan biar orang bisa ngelihat saya. Nah, ekspresinya tuh beberapa orang tuh seperti itu. Bahkan
Saya sering ngelihat spion kanan kiri gitu kan, nampakan nggak nih, karena saya udah yakin ngerasa kan gitu, karena walaupun saya nggak bisa ngelihat tapi saya merasakan. Jadi aura apa positif saya kalah kayaknya nih sama aura negatif dari makhluk itu kan. Ya sampai dengan lewat belakang pasar. Nah orang yang biasa kan jam segitu kan orang belanja ke pasar tuh. Nah dia juga sama sampai ngelihat juga kayak kaget gitu. Entah apa yang dia lihat saya nggak tahu, cuman sering beberapa kali papasan ngelihat pengendara-pengendara motor di yang papasan lama saya itu suka kaget. Nah saya pulang biasa, saya masuk kamar ya kan, ya karena saya pulang kerja kadang suka bercanda dulu sama istri saya, ya namanya istri kan. Saya tumpuk gitu kan dari atas atau saya peluk dari atas, nah dia bangun, nah dia langsung bilang ini badan berat nggak. Nah, istri saya ngomong kayak gitu, badan berat nggak. Nah dari situ langsung saya udah, wah udah nggak beres ini mah, karena emang udah dulunya udah beberapa kali sering terjadi hal seperti ini kan. Nah kalau udah istri saya bilang kayak gitu juga udah, wah nggak beres nih. Kenapa emangnya? Saya bilang begitu kan. Ada yang ngikutin, dia bilang gitu. Oh, terus sekarang masih katanya gitu. Tapi udah sih udah saya dorong katanya gitu. Awas lu macem-macem sama laki gua katanya gitu. Gua hancurin lu kalau misalnya macem-macem. Ya udah kan. Kalau saya sih pikiran saya waktu itu ketika istri saya ngomong kayak gitu ya udah selesai. Lah ternyata beda. Setelah istri saya ngomong kayak gitu, nah saya kan nanya, ini yang di mana gitu kan ke istri saya tuh. Nah istri saya jawab, ini yang di parkiran katanya gitu. Nah bahasanya tuh udah lembut sebenarnya. Jadi sambil mengayunkan tangan ketika dia ngomong, setelah ngomong dia ketawa, setelah ngomong dia ketawa. Enak suaranya, lembut, bener-bener lembut. Cuman waktu itu saya nggak sadar sebenarnya. Nah dia ceritakan, ini yang saya nanya ini yang di mana, yang di parkiran. Parkiran yang di dekat pohon kering bukan? Karena kan di pojok situ ada pohon kering. Dia bilang bukan. Nah loh, beda lagi itu mah. Oh berarti beda lagi. Nah ini yang parkiran yang di mana hayo? Nah saya ngetes istri saya sebenarnya. Parkiran yang di mana? Nah dia menjelaskan ini gedung, di sebelah kanan ada gedung, di sebelah kiri ada gedung, di tengah-tengahnya ada kebun. Nah di situ juga saya udah heran, wih istri saya jago amat, sampai tahu detailnya kan gitu. Nah saya masih belum sadar tuh, ternyata yang ngomong gitu bukan istri saya. Jadi makhluk itu yang ngikut itu yang udah masuk ke istri saya. Saya masih nggak sadar waktu itu. Nah saya tanya lagi, ini yang di mananya? Saya bilang gitu kan. Nah dia jawab, ini aku kan yang bener-bener di parkirnya itu yang aku ada yang di belakang mobil kamu katanya gitu. Kan mobil kamu kan parkir di tengah-tengah kan, di situ ada 3 mobil. Nah dia ngomong aku baru saya sadar. Waduh ternyata saya ngobrol sama ya itu tadi makhluk yang ngikut sama saya. Baru sadar saya di situ. Kalau misalnya istri saya ngomong harusnya dia, ya kan bahasanya dia, ini mah aku. Dan harusnya pantas aja sih, saya hebat amat bisa tahu tempat lokasi, bahkan saya sampai parkir dimanapun dia tahu, karena emang dia yang ngikutin bener-bener. Padahal itu posisi 5:30 lah kalau nggak salah. Nah akhirnya saya ngobrol kan, saya baru sadar, oh ternyata ini bukannya dia, bukannya istri saya, ini adalah makhluk itu tadi. Nah saya tanya lagi kan, mau ngapain ikut ke sini? Ya karena dia suka ngomongnya. Suka. Ya kan kita masing-masing aja, saya manusia, dia bukan manusia. Ya kita kan punya ini masing-masing kata saya gitu kan, punya tujuan hidup juga masing-masing, punya tugas masing-masing. Nah, dia tetap keke, dia bilang masih suka katanya gitu. Nah, akhirnya dia bilang, dia pamit katanya, aku pulang dulu ya. Bahasanya lembut banget, bener-bener lembut, kayak orang kayak wanita, bener-bener lah lembut banget, sopan juga kalau misalnya ini mah. Bahasanya aku, ngomongnya lembut. Nah, itu kalau tiap ngomong tuh habis dia ngomong dia ketawa, dia ngomong dia ketawa. Ketawanya juga nggak ngakak kayak kunti-kunti seperti biasa kan, cekikikan. Ini enggak, ketawa biasa aja kayak manusia biasa.
Dan tangannya juga kalau ketika dia ngomong itu tangannya melambai, lambai, lambai kayak nari-nari. Nah, pas apa namanya terakhir-terakhirnya dia bilang aku pulang dulu ya, aku disuruh dia. Nah, aku masih belum sadar, maksudnya saya itu belum sadar bahwa dia mau pulang, disuruh ini, yang ngomongnya gitu, disuruh ini siapa. Ternyata karena emang posisinya agak gelap, karena posisi kamar juga mati kan lampunya. uh, saya ngelihat tangannya itu menunjuk ke dada istri saya. Oh, berarti dia disuruh pulang sama istri saya. Dan baru saya sadar gitu, baru istri saya bangun kayak orang biasa kemasukan, bangun langsung muntah. Saya tanya, ya dia nggak sadar. Pokoknya dia sadarnya itu sampai ngomong, kamu berat nggak? Nah, ada yang ngikutin kamu, udah sampai situ. Nah, selebihnya saya ngobrol sama dia pagi-pagi. Kan lumayan itu, agak getar juga. Nah, itu pengalaman saya. Nah, next ada lagi banyak. Terima kasih.